di dalam kitab Iqtida'u karangan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya peringatan Maulid yang terjadi tiap tahun itu qad yakunu sawab, itu diberi Allah Ta'ala pahala yang besar liqasdin, untuk niat yang baik. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri menyarankan kita untuk mengadakan Maulid. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak, berarti mereka tidak kenal dengan panutan mereka sendiri. Jadi banyak sudah disebutkan lah tentang bagaimana keagungan Maulid, bagaimana ibaratnya dari Maulid itu sudah. Cuma yang perlu kita ambil dalam perayaan Maulid adalah apakah kita betul-betul memang sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah masalah membaca salawat itu sudah disebutkan para ulama, perbanyak membaca salawat, perbanyak membaca salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Di dalam banyak kitab menyebutkan bahwasanya salawat ini ada adabnya, ada tata caranya. Memang para ulama menyebutkan salawat di ayyi halin, dalam keadaan hal apapun salawat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma patutkah, yang jadi pertanyaan, pantaskah kita nih membaca salawat kepada Nabi, tapi secara kada langsung kita ini menyakiti Nabi. Contohlah, kita memuji Nabi dengan membaca kalimat salawat dan salam kepada Nabi, tapi kerjaan kita hari-hari terkadang menyakiti hati Nabi. Jadi seakan-akan kalau kita perumpamakan, kita ini memuji seseorang di depannya. Misalnya lah, kita memuji antum orang baik, engkau orang baik. Setelah memuji kita tempelin dari belakang. Nah begitu juga ketika mulut kita membaca salawat, tapi kerjaan kita, gawean hari-hari kita menyakiti Nabi, sama halnya seperti itu. Di depan kita memuji, tapi di belakang kita mencaci maki. Nah jadi tergantung kita. Kalau kita ingin betul-betul ittiba, betul-betul ingin dekat dengan Nabi, pertama perbanyak membaca salawat. Kedua, paskan ittiba'lah kerjaan kita dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi banyaklah, termasuk dekatnya seseorang itu kepada Nabi, yaitu banyaknya orang itu mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi di dalam kesehariannya. Kadang-kadang kita tahu bahwasanya Nabi kita ada Nabi Muhammad, Nabi yang paling afdal. Tapi ketika kita ditanya apa saja sunnah yang diajarkan oleh Nabi, kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak mau tahu tentang kehidupan Nabi. Kalau sudah ibaratnya ditanya, tahu nggak? Nah, ini masih untung lah tahu. Nabi kita Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada yang tidak tahu siapa Nabi kita, tidak tahu ya. Ini tuh banget. Ibarat kalau bahasa kita buta kulit sama sekali. Nabinya sendiri tidak tahu. Ibaratnya orang yang menyelamatkan dia daripada api neraka hanya tidak tahu. Itu sedang. Adapun orang yang terkadang mengatakan bahwasanya sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit Sunnah, tapi secara kada langsung hatinya kada yakin melawan dirinya sendiri. Kenapa? Contoh lah, dia mengatakan bahwasanya sedikit-sedikit ini Al-Quran, ini hadisnya, ini Al-Quran, ini hadisnya. Tapi dalam hati yang paling dalam dia membenci dengan orang yang bawa hadis tersebut. Kenapa? Banyaknya orang mengadakan maulid, tapi dia malah melarang orang untuk mengadakan maulid tersebut. Ini contoh bahwasanya orang itu cuma ibaratnya Al-Quran dan hadis tinggal di muntuknya aja, tapi hatinya padahal membenci. Bahkan mengatakan bahwasanya tidak boleh kita memuji Nabi dengan berlebihan. Habib Ali Habsyi mengatakan dalam maulid, dikatakan bahwasanya seandainya kita memuji Nabi dengan pujian-pujian yang paling kita ketahui, kita kumpulkan, seandainya kata Habib Ali Habsyi, dikumpulkan orang yang paling pintar untuk memuji, mengibaratkan pujian dengan kata-kata, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, itu tidak akan habis pujian terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi yang kita sendirian aja.
Jadi diibaratkan pujian ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali memuji Nabi. Basyiran wa qamaran munira, sirajan wa qamaran munira. Ibaratnya Allah taala mengibaratkan Nabi itu seperti rembulan, seperti matahari, bahkan lebih tinggi daripada bulan dan matahari. Nah, ini Allah sendiri mengadakan. Artinya untuk memuji Nabi itu memang sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita aja lagi menyelaraskan, artinya menyesuaikan pujian di untuk kita dengan gawian di dalam keseharian kita. Artinya menghidupkan sunnahnya sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya yang sering kita katakan. Ibaratnya walaupun satu sunnah yang kita kerjakan, tapi niatan kita memang ingin mengikut sunnah Nabi, itu sudah bagus. Yang paling ringan aja, tidak usah yang paling berat. Yang paling ringan aja, contoh, ketika kita ingin makan, Nabi mau mengajarkan kita untuk senantiasa baca Bismillah. Ingin masuk tempat-tempat, kamar mandi, WC, diajarkan kita untuk membaca doa. Yang kecil ini aja bisa nggak kita untuk mengamalkannya lagi. Tidak usah yang berat-berat. Ibaratnya yang sholat malaman beribu rakaat, tidak usah yang seperti itu. Atau misalnya baca Al-Quran semalam 30 juz, itu tidak usah seperti itu. Ibaratnya sudah kita yakin aja kita akan mampu untuk meniru hal-hal yang demikian. Cuma yang paling kecil aja, yang paling kecil yang bisa kita rutini dalam keseharian kita. Anak masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah. Yang hal yang paling kecil ini aja bisa nggak kita istiqomahkan? Kalau yang paling kecil ini kita sudah lepas, apalagi yang besar-besar? Karena kata Imam Sahal bin Abdul Tustari, tidaklah seseorang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu semuanya buntu, tidak ada yang terbuka kecuali di dalamnya mengikut ittiba bikamal ittiba lil Mustafa. Kata beliau, dengan sempurna mengikut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita aja, kalau ada orang mengatakan aku tidak perlu pada Nabi, aku hendak langsung sampai kepada Allah SWT, itu diibaratkan kita hendak naik atas hotel tapi gak ada besi tangga, hendak meloncat gugur bandaran. Jadi diibaratkan hendak, pasti tidak ada jalan yang paling mudah menuju Allah kecuali mengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Kita hendak mengikut sunnah-sunnah Nabi, mengenal Nabi aja kata. Kadang-kadang ibaratnya bukan sesuatu yang rahasia lagi lah. Bahkan di antara kita ini kadang-kadang ada yang tidak mau tahu tentang sirah Nabi. Ini sejarah Nabi lah, kena-kena aja. Kalau sudah sejarah yang lain, dibaca. Padahal panutan kita nomor pertama yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini jarang lah. Bahkan dulu kalau di sekolah SD zaman kita dulu, itu di tiap sekolah itu diajarkan ada namanya sirah. Ada namanya sejarah kehidupan Rasulullah. Nabi dilahirkan di mana, diwafatkan di mana, umur sekian beliau diasuh oleh pamannya, umur sekian beliau diangkat menjadi Rasul, umur sekian beliau dakwah, umur sekian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini diajarkan. Zaman sekarang jangankan anak-anak sekarang lebih tahu tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nabinya sendiri. Ibaratnya kalau ditanya lah, ibaratnya Nabi lahir di mana? Umur berapa Nabi ditinggal oleh ibunya, meninggal dunia? Tidak tahu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ketika umur berapa? Dan siapa teman ketika hijrah? Ini tidak tahu. Tapi kalau sudah ditanya tentang siapa pemain sepak bola, hafal, lahir di tempat ini, di kota negara ini, dia ikut klub ini. Ini kemunduran bagi umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita katakan? Bagaimana kita bisa menjalankan sunnah Nabi kalau dengan kehidupan Nabi-nya sendiri kan? Sedangkan amal itu bisa terlaksanakan, bisa kita mengikuti sunnah Nabi kalau kita pertama cinta dulu kepada Nabi. Untuk mendapatkan cinta, mau tidak mau harus kenal dulu. Kalau kadang kenal, kayak apa kita harus cinta kepada Nabi. Nah, menimbulkan cintanya ini harus kenal dulu, pelajari sirahnya. Nah ini jalan satu-satunya. Kalau tidak
kenal, bagaimana kita bisa mendapat cinta Nabi. Nah, ini kemunduran di zaman sekarang. Makanya diadakan maulid tiap tahun dari masa ke masa supaya apa? Supaya generasi kita yang datang itu, supaya generasi kita yang datang kenal dengan Nabi. Adapun sebagian orang amalan-amalan maulid ini apa tujuannya? Tujuannya karena ada sesuatu yang tidak bagus dalam hati, supaya generasi yang akan datang jangan kenal dengan Nabi. Kenapa? Innahu bashar. Nabi ini dikatakan manusia seperti kita juga. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu seperti manusia kita juga, itu kaset yang lawas lah, kaset lama, diputar lagi. Di dalam Al-Quran banyak ketika Nabi diutus kepada kaumnya, mereka mengatakan innahu basyarun ya'kulu kama na'kul wa nasrabu kama wa yashrabu kama nasrab. Ini adalah orang manusia biasa, makan seperti kita makan, ibaratnya minum seperti kita minum, berjalan di atas tanah. Ini perkataan Bani Israil Bahari diulang lagi di zaman sekarang. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, nah ngapain kita muji Nabi? Nabi itu manusia seperti biasa. Berarti orang itu Bani Israil. Nah, itu aja. Nah, berarti Bani Israil. Jadi jangan kaget. Maksudnya ada manusia satu golongan yang terkadang mengatakan perkataan seperti ini. Jadi tidak usah kaget. Cuma apa? Ibaratnya gaya lama dibawa dengan gaya yang baru. Jadi tetap aja, ibaratnya kalau ada yang mengatakan, nah ini maulid ini bid'ah, maulid ini ya sudah, bid'ahnya kita tendang, terbangnya tetap kita cekuk, maulidnya tetap kita baca. Ibaratnya ada yang mengatakan lagi lah, bahwasanya kita mengadakan maulid di dalam masjid, bergendang, berterbang, nah itu mengundang setan, tendang setannya, tetap jatuh terbangnya, untung sudah. Ibaratnya kada salah aja, ibaratnya lana amaluna walakum amalukum, kita ada kesidang. Nah, tetap kita jaga aja persatuan, bahwasanya tetap sesama umat Islam tidak pecah. Cuma, nah, jika kada bisa ada mau maulid, ya sudah kada usah mengganggu kita. Kita orang yang suka dengan maulid, kita tetap amalkan tiap tahun. Karena lah, dulu asal-asal maulid itu diadakan. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam mengalami musibah yang besar. Akhirnya diadakan maulid, termasuk waktu itu terjadi krisis ekonomi, terus negara dalam keadaan hampir hancur. Nah, lalu diadakan maulid. Perlahan-lahan negara itu bangkit kembali. Nah ini, apalagi zaman sekarang ada wabah-wabah yang musibah yang diberikan Allah Taala. Nah, jalan satu-satunya apa? Ya perbanyak baca maulid. Ibaratnya Nabi ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita senantiasa mengingat Nabi dengan memuji Nabi, otomatis kita ini dekat dengan rahmatan lil alamin. Insya Allah jauh daripada segala bala musibah. Cuma harus yakin lah. Makanya kita sering ajarkan dalam majelis, kita memang tidak pernah mengatakan di muntung kita nih tidak bisa mengucapkan aku pada percaya lawan Nabi. Memang tidak bisa, tidak pernah. Cuma secara kada langsung hati kita ingkar kepada Nabi. Buktinya apa? Buktinya ketika kita membaca hadis. Nah, contoh ada dalam satu kitab hadis, mukhtasar hadis kalau tidak salah, riwayat Ibnu Asakir yang disebutkan bahwasanya idza arada Allah an yanzila al-ahad min ila al-ardi min as-sama' surifat an umaril masajid. Kata Nabi, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan satu bala atau penyakit ke bumi dari atas langit, surifat an umaril masajid, itu dipalingkan daripada masjid-masjid, daripada orang yang senantiasa membesarkan syiar-syiar agama Islam. Nah, ini siapa yang mengucapkan Nabi? Nah, ini mengucapkan Nabi. Nah, lalu ketika kita baca hadis ini, hati kita ini ragu-ragu. Ke masjid kada. Ke masjid kenapa? Lebih ada virus ya. Maka ini Rasulullah sudah menjamin Allah Ta'ala akan memalingkan penyakit ini daripada orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Nah, sedangkan kita belajar di awal-awal dulu lah di dalam kitab Tijanah Dzaruri, Aqidatul Awam, atau dalam kitab Jawharatul Tauhid disebutkan bahwasanya sifat Nabi yang wajib bagi Nabi pertama adalah siddiq. Nah, kita sebagai umatnya wajib mengetahui bahwasanya para Nabi dan Rasul itu bersifat siddiq. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi itu bohong, otomatis apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu bohong. Ini keyakinan kita yang pertama, awal, ini dasar.
Lalu kita mengatakan, aku percaya bahwa Nabi itu benar. Bahkan Ibnu Abdullah bin Mas'ud mengatakan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang keempat, kata beliau apa? Waqala shadiqul masduq, telah berkata orang yang benar dan orang yang senantiasa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendengar ini, hati kita harus yakin Nabi tidak pernah bohong. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan daripada hasil pikiran, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama al-qabul hadis, dhaif hadis itu derajatnya lebih tinggi daripada 1000 perkataan ulama mujtahid. Ulama mujtahid itu seperti Imam Syafi'i 1000 dibanding dengan hadis yang dhaif 1, itu lebih utama hadis dhaif. Kenapa? Kalau perkataan para mujtahid ini daripada istinbat mereka, ilmu mereka, hasil pikiran mereka. Tapi kalau hadis itu langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendengar hadis ini, lalu hati kita ini ragu-ragu, memang mulut kita kadang pernah mengatakan, aku tidak percaya perkataan Nabi. Tapi gawian kita menyalahi. Kenapa? Buktinya kita takut, buktinya kita ragu. Buktinya kita ragu. Tapi bukan berarti lah bila di situ ada, sudah jelas-jelas kita di situ ada penyakit, lalu kita terjang. Ini salah juga. Nabi juga mengajarkan, la dharar wala dirar. Allah Taala juga mengajarkan, wala ta'liqu anfusakum ila tahluka fi fa'alikum. Nah, cuma yang kita yang kita tekankan, jangan sampai memang kalau kita tidak bisa mengerjakan, jangan kita ingkar. Jangan kita ingkar. Misalnya ingkarlah seperti hadis tadi. Allah Ta'ala memalingkan segala macam bala musibah itu daripada masjid, dan orang-orang senantiasa memakmurkan masjid. Kita yakin dengan hadis ini, memang benar hadis itu. Tapi hati kita ada sedikit keraguan. Misalnya kita ada penyakit. Kalau misalnya aku ke situ, berarti seakan-akan aku ini melemparkan diriku kepada kebinasaan. Lalu kita mencegah. Nah, mencegahnya bukan berarti kita ingkar terhadap hadis Nabi. Banyaklah di antaranya seperti hadis Nabi, seperti Abbatus sauda dawa likullinda illa saw. Seperti bahwasanya cinta kita itu obat daripada segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, kita yakin ini Nabi yang mengatakan. Nah, lalu ada sebagian orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi itu. Kenapa? Karena memang mungkin ada penyakit terdahulu. Nah, tapi yang kita tekankan jangan ingkar terhadap hadis Nabi. Kalau Nabi mengatakan itu pasti terjadi dan itu pasti benar. Nah, ini mengajarkan kita untuk apa? Senantiasa mentasdikkan, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan dibawa daripada pengikut atau yang berjalan di jejaknya Nabi, kita yakin. Nah, kita yakin. Ini mengajarkan kita adalah ibaratnya tidak usah jauh-jauh ke Nabi. Kita kan bisa melihat, ada bisa langsung mendengar Nabi. Hingga batas seorang ulama aja, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmu. Ketika beliau mengatakan menjelaskan tentang sesuatu di dalam agama, ini. Menjelaskan misalnya tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, macam-macam. Nah, kita sebagai seorang murid otomatis yakin bahwasanya yang dikatakan guru ini adalah benar. Nah, bisa nggak kita langsung tasdik percaya? Nah, bisa nggak percaya? Ini yang nyata-nyata kelihatan di hadapan kita. Nah, kalau kita ingin batas yang nyata-nyata di hadapan kita pada percaya, apalagi dengan Nabi yang kita tidak pernah ketemu. Tambahnya kita cuma tahu tulisannya. Nah, ini hadis. Zaman sekarang banyak. Bahkan ada sebagian orang yang pahamannya bahkan tidak tanggung-tanggung lagi. Mereka mengatakan Al-Quran ini sebagian fiksi, sebagian tidak bisa diperpegangi. Nah, ini sudah kelewat batas. Dengan Al-Quran aja mereka ragu, apalagi dengan hadis Nabi. Nah, makanya diadakan maulid supaya kita apa? Supaya anak-anak generasi kita yang akan datang itu tahu dengan Nabi. Oh, ini Nabi. Ibaratnya orang yang membawa kita, yang kalau seandainya tidak ada Nabi, kita ini masih dalam zaman kejahilan. Nah, tapi adanya Nabi diutus kan kita, ibaratnya yang dulu tidak tahu tentang benar, tentang salah, tentang bagaimana menjalani kehidupan, lalu diutus Nabi untuk apa? Limutam miman makarim,
untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak memang sudah bagus, datang Nabi lebih bagus lagi. Jadi apa namanya? Awal-awalnya coba kita sering-sering membaca sirah perjalanan hidup Nabi. Tidak bisa membaca yang bahasa Arab, cari yang terjemah. Cari yang terjemah. Cari yang terjemah dan cari yang pengarangnya itu memang betul-betul yang bisa dipercaya. Karena zaman sekarang banyak lah. Kadang-kadang kitab-kitab yang zaman dahulu yang benar, lalu isinya dirubah oleh orang-orang yang zaman sekarang. Kenapa? Ada tujuan tertentu. Contohlah Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Itu bagus, isinya sudah bagus. Bahkan para ulama mengatakan kadal Ihya ayakun Al-Quran. Hampir-hampir Ihya ini isinya cocok dengan Al-Quran. Semua Al-Quran itu isinya dalam Ihya. Nah, ada orang-orang yang memang dalam hatinya ada hasad iri dengki, dirubahnya. Isi-isinya dirubahnya. Supaya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang akan datang sesat jalan hidupnya. Nah ini orang-orang yang memang hatinya tidak bagus. Tapi kalau kita melihat gawean mereka, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit Al-Quran. Tapi kalau sudah kita suruh baca, nah berapa ibaratnya? Makanya kita sering katakan bahwasanya untuk mengistinbat hukum dalam Al-Quran dan hadis itu diperlukan ilmu yang lengkap. Nah, ulama seperti Imam Syafi'i itu paling tidak menguasai ilmu nahwu, shorof, mantiq, balaghah, badi', bayan, asbabun nuzul, usul tafsir. Nah, ini harus menguasai. Baru orang itu, dan menguasainya pun bukan cuma sekedar tahu, tapi memang betul-betul mahir dan hafal di luar kepala. Baru orang ini boleh mengistinbat hukum Al-Quran dan hadis. Tapi kalau cuma hafal 1-2 hadis itu terjemah, lalu hendak berfatwa, nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Dan syarat mustahid itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, syarat mustahid itu paling sedikit hafalan hadis bid'ah itu 400.000 hadis dan hafalannya harus seperti air yang mengalir. Tidak boleh sedap. 400.000. Kalau dikurang dari 400.000 itu tidak boleh jadi mustahid. Nah, banyak ulama-ulama yang terkadang hafalannya tidak sampai 100.000, tapi terkadang sudah bisa mendoifkan hadis. Hadis yang sahih didoifkan, hadis yang dhaif disahihkan, hadis yang sahih dipalsukan. Ini banyak. Maka dikatakan Hujjatul Islam lagi. Nah ini kadang-kadang seorang penjaga perpustakaan dikatakan Hujjatul Islam pada masuk di akal. Hafalannya tidak mencapai. Bahkan ulama yang lain seperti Imam Sayyuti itu pun tidak menerima. Nah, tidak menerima daripada kalau ada orang yang hafalannya 100.000 itu kadang seperti tidak seperti air. Kalau dalam ilmu hadis, ulama hadis sepakat bahwasanya 400.000 hadis ada orang hafal. Tapi ketika dites, dia mengatakan misalnya An Abi Abdillah Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama nah terulang 2 kali itu sudah luput daripada mustahil. Tidak bisa diterima fatwa. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Hanafi ini semuanya sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama hadis. Nah, ini yang bisa kita perpegangi. Kalau orang mengatakan kami tidak perlu dengan madhab, kami tidak perlu dengan ulama, kami memahami hadis sendiri, ya ujung-ujungnya sesat. Ujung-ujungnya akhirnya ya kita pernah sholat di satu masjid. Kebetulan imamnya kadang disuruh kita maju jadi imam. Bertanya, Pak Imam sudah kawin belum? Belum. Ada sah jadi imam. Kenapa aja? Ada hadis mengatakan tidak ambal qaum falyatazawwaj. Apabila menjadi imam harus kawin. Tazawwaj itu artinya kawin. Ini kejahilan. Falyatazawwaj kalau buka di usul hadis, di tafsir di usul hadis itu falyatazawwaj maknanya falyusahil. Maksudnya ringankan, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena hadis ini waktu itu ada sahabat Nabi menjadi imam waktu maghrib. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Al-Imran. Lalu yang imam makmumnya ini mengadu pada Nabi Rasulullah, nah terlalu lama. Kami ini ada punya hajat, kami ada punya anak kecil yang di rumah.
Nah, lalu Nabi mengatakan, "Idza amal qaum falyatazawwaj." Apabila kalian menjadi imam di satu tempat, falyatazawwaj, falyusahil. Artinya jangan terlalu lama, ringankan. Beda kalau misalnya kita di pesantren sendiri dengan murid-murid sendiri, itu terserah. Atau kita sholat sendiri terserah. Tapi kalau kita diimam di satu masjid, yang masjid orang yang awam, orang umum, nah falyusahil. Nah ini perlu kepada pengajaran hadis. Kalau sekedar melihat di kaum terjemah, ya itu banyak. Nah ini yang ditakutkan lah munculnya orang-orang yang baru hafal 1-2 hadis dengan terjemah sudah bisa berani menyalahkan kerjaan orang-orang yang sudah terdahulu. Nah, bahkan dulu Imam Malik yang mengarang Alfiyah Imam Malik itu ketika beliau mengarang Alfiyah itu menulis di awal perkataan beliau, wa alfiyati hadidan, alfiyahku ini kata beliau lebih lengkap dan lebih mudah dipahami daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Mu'ti itu hidup 300 tahun sebelum Imam Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Ketika dia mengarang ini, karena dengan menyalahkan orang yang terdahulu, yang lebih alim terdahulu dan hidup sudah Islam terdahulu, diberi Allah Ta'ala bala musibah. Apa? Dicabut ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga sampai-sampai untuk membaca Fatihah pun dia tidak hafal. Akhirnya dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun, akhirnya dikembalikan ilmunya tersebut. Nah ini, apalagi yang sekarang aja hafal 1-2 hadis sudah berada di orang yang terdahulu, yang sudah bisa baca kitab, yang sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis sampai 1000 hadis, 100.000, 200.000, yang diibaratkanlah orang ini punya satu gayung air, anak menyiram lautan, kan masuk di akal. Yang dibawanya satu gayung, yang anak disiram lautan, bukan lautan itu yang tersiram, kita yang basah. Nah, jadi harus tahu di diri lah. Ibaratnya, sudah. Kalau memang kita tidak mau, ibaratnya tidak mau mengadakan maulid, sudah jangan mengganggu orang yang sudah rutinitasnya maulid. Kenapa? Karena maulid isinya adalah supaya umat itu cinta kepada Nabi. Bagaimana Nabi? Bagaimana sifat Nabi? Bagaimana akhlak Nabi? Nah ini di dalam maulid ini yang kita dapatkan. Kalau misalnya orang mengatakan maulid itu cuma begendang, ya itu dari segi penglihatan kita. Mulai awal kita acara tadi lah disebutkan Nabi itu seperti ini, sifatnya seperti ini, ibaratnya akhlaknya seperti ini. Supaya apa? Supaya kita ini ibaratnya mendengar, lalu kita tahu, bisa kita ikut. Nah, ya, kita katakan tadi sunnahnya paling kecil aja dulu. Jangan ibaratnya seperti masuk kamar mandi, anak makan, anak pakai baju, itu aja yang paling ringan-ringan dulu. Tidak usah yang terlalu ribet. Sholat semalaman 1000 rakaat, paling malam ini esok ke bantai, ya kan? Nah, ibaratnya sudah bisa 2 rakaat, alhamdulillah. Misalnya kebangun 2 rakaat, alhamdulillah kebangun ya sudah. Subuh, sholat sunnah sebelum subuh, banyakin berdoa, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya anak yang 30 juz malaman, apa? Jangankan 30 juz aja, terbuka selembar, terhempar sudah Al-Quran. Kenapa? Ngantuk, ya kan? Nah, jadi itu aja sudah yang paling ringan-ringan aja dulu. Misalnya aku bisa baca sholawat sehari 300 kali, baca sudah. Ya. Karena zaman sekarang ibaratnya tidak ada yang paling manfaat di zaman sekarang kecuali banyakin amal soleh aja sudah. Banyakin beramal sudah. Misalnya ada yang mengatakan, bah amalan ini kan aku kada bisa ikhlas, sudah. Ibaratnya satu sholat saja, sholat kita baik diterima Allah Taala, semua amalan itu akan diterima Allah Taala. Jadi perbanyak ibarat bahasa kita ini memasang pancingan, jangan satu, banyakin. Nah, mustahil tidak ada yang dipatuk, pasti ada satu. Nah, artinya amalan apapun kebaikan amalkan aja, amalkan aja. Amalkan, barangkali yang satu terima, yang lainnya pun ngikut. Ibaratnya kita daripada nganggur lah. Hari kita ada besi tasbih satu, ada yang besi 2, tapi kan bisa diputar di rumah aja, simpan sampai berpulang. Ibaratnya ada tasbih rumah putar, ada Al-Quran baca, ada dalail baca, itu aja lah sudah. Nggak bisa sehizib, setengah hizib. Misalnya hari ini Jumat baca setengah hizib, nggak bisa ibaratnya seperempat hizib. Yang penting adalah bacaan. Ibaratnya jangan ketinggalan. Makanya kata para ulama apa? Malam yudrikul qul fala yatrukul qul. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggal semuanya.
ada sedikit barang yang ibaratnya mirip dengan gawean orang-orang soleh lah. Misalnya Ali Zainal Abidin As-Sajjad semalaman 1000 rakaat 30 juz khatam. Nah kita ibaratnya ya 2 rakaat lah 30 juz juga ya cuma qul huwallahu ahad 3 kali. Ya kan mirip aja. Yang penting ada mirip daripada kan ada sama sekali. Ini aku 2 rakaat aja kada hafal menggawe aja. Aku hendak semalaman 1000 rakaat besok. Esoknya garing ada bisa lagi sudah. Nah, itulah kita ulangi lagi bahwasanya pertama lah biasakan kita mengerjakan sunnah biar sekecil apapun lah. Nah, yang kedua jangan tinggalkan amalan apapun, amalan kebaikan apapun lah. Selama itu tidak berselisih bersalah dengan syariat lah. Nah, artinya selama itu tidak berhubungan dengan yang dilarang oleh agama, sudah amalkan aja. Jangan kita maksudnya menggawe yang ganal-ganal aja yang besar-besar, nggak usah. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Itu aja. Karena membiasakan diri kita dengan amalan yang baik. Nah, berharap mudah-mudahan lah bahwasanya karena kata Nabi dalam satu hadis, yamutul mar'u ala ma asy'alaih. Seseorang itu akan meninggal dunia tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan orang itu senang baca sholawat, bertasbih, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baca sholawat. Tapi, naudzubillah kalau misalnya kebiasaannya ibaratnya catur gapai 100 pas menghantak itu nggak meninggal dunia. Naudzubillah, itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena Nabi pasti benar. Yamutul mar'u ala ma asy'alaih. Karena Nabi kalau sudah mengucapkan itu pasti terjadi. Seseorang itu akan meninggal tergantung kebiasaan. Apa kebiasaan kita itu pasti akan meninggal dalam keadaan. Nah, makanya kata Imam Ghazali, banyak orang sekali terkadang beliau meriwayatkan dalam kitab Ihya, ada yang ketika sakratul maut dia bergumam didengarkan oleh para ulama. Ternyata dikatakan didengar, ternyata kalimatnya ketika anak meninggal sampai dia betul-betul meninggal. Kalau bahasa kita itu, bahasa Indonesianya sebabat 5 rupiah. Sebabat 5 rupiah. Rupanya orang ini rajin kejualan sayur. Sebabat 5 rupiah. Sebabat 5 rupiah artinya 5 ikat 5 rupiah. Sampai terbawa ke air umum. Ini yang kita takutkan. Bukan kita mengatakan pada usaha pegawai dalam dunia, tetap ada. Cuma kerjaan dunia jangan dibawa ke dalam hati. Ini yang kita takutkan. Takutnya, nah kita melepaskan daripada kerjaan itu susah. Terbawa sampai kita ke dalam sakaratul maut. Ini yang kita takutkan. Nah, guru-guru kita menasihatkan dibiasakan mulut kita yang membaca kalimat yang baik. Misalnya bersalawat ke Subhanallah, supaya berharap mudah-mudahan ketika di akhir umur itu yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita. Nah, maka harus la ilaha illallah supaya kita masuk surga. Maksud hadis itu, man ajra kalami ila ilal dakhala jannah, artinya apapun kalimat yang kita ucapkan di akhir umur kita, selama kalimat itu isinya membesarkan syairullah, artinya syiar-syiar agama seperti subhanallah, kalimat-kalimat yang baik, itu pun termasuk dalam kategori hadis tersebut. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan lah. Nah, cuma kita ingatkan lagi, biasakan mengerjakan sunnah, walaupun sekecil apapun lah. Dan jangan untuk mengatakan amalan-amalan selama itu baik kerjakan. Jangan menunggu amalan yang nanti aku mencari yang lebih besar lagi. Jangan. Apa yang bisa kita kerjakan di hadapan kita, lakuin. Ya, apapun waktunya. Karena apa? Karena amalan kalau sudah kita bisa mengerjakan, berarti Allah Ta'ala menghendaki kita supaya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, biarpun sekedar subhanallah, subhanallah. Nah, berarti itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Nah, jangan pun seorang subhanallah sekalian ada membaca kena tengah malam ya. Pas malam terburing. Ada dibaca lagi. Nafsu ya, kan? Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan lah. Kurang lebihnya belum minta maaf tentang hal yang tak Allah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan tempat yang mulia ini, kita bisa dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli man wasalla sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم يا الله يا حي يا قيوم رحمة قلب الضعف المساكين هذا المضلين فرج الكرة المطلوبين يا ناصر المسلمين يا خير المسلمين اجعل الله يدنا ولاية المتقين ولاية المتقين واشرنا في زمرة المقربين محمد شر الكونين بجاه سيد محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع من المرسلين وبجاه ذلك من كان يخرج شر من شركة عليه السلام وبجاه كل الأخطاب وبجاه أوتاد وبجاه أخيار وجباء وبجاه الخطر وبجاه أبدال الله الله بالله وسلم الله وانظرنا يوم الدين الحياة بعد المنة المقربون بالدعوات وقضاء الحاجات وبالآخرة الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. تقبل الله منكم.